Ada salah satu media Malaysia yang bernama Astro Awani. Nah, media ini mencoba melakukan penyelidikan menelusuri keaslian surat tersebut. Ternyata setelah ditelusuri, didapatkanlah hasil yang sangat mengagetkan. Dokter yang menandatangani surat tersebut itu tercatat sudah pensiun 3 tahun silam sebelum surat itu diposting oleh Nur Sajat. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, mungkin kalian udah pernah dengar lagu dari Lucinta Luna yang judulnya Semalam Bobo di Mana. Pernah dengar kan pasti? Nah, dulu itu sempat heboh banget gitu kan nih lagu di Indonesia. Nah, lagu ini ternyata Lucinta Luna berkolaborasi dengan salah satu public figure asal Malaysia yang akan kita bahas hari ini. Oke, pembahasan kita kali ini cukup kontroversial dan juga ini mungkin bisa menjadi sebuah edukasi buat teman-teman semua untuk saling menghargai dan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini sebuah kasus yang berasal dari negara saudara kita yaitu Malaysia berkenaan dengan salah seorang transgender. Sebenarnya ini menjadi pro kontra ya bagi masyarakat Nusantara saat ini. Ada yang menerima karena alasan kemanusiaan, namun ada juga yang menolak karena dianggap menyimpang. Nah, cerita yang akan kita bahas kali ini itu tentang cerita seorang transgender asal Malaysia yang bernama Nur Sajat. Gara-gara membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal yang tidak hanya menyakiti dan menyinggung hati dari negaranya, tapi juga menyinggung hati para umat muslim kabarnya. Oke, bagaimana cerita selengkapnya tentang Nur Sajat ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelumnya kita bahas dulu biografi dari orang ini. Nur Sajat terlahir sebagai laki-laki yang memiliki nama Muhammad Sajat Kamaruzzaman. Dia ini lahir di Perak, Malaysia tanggal 6 September tahun 1985. Nah, dari background pendidikannya, dia ini bukan orang sembarangan. Nah, dia ini pernah mengambil pendidikan di Harvard University dan meraih gelar MBA di bidang sumber daya manusia. Nah, berarti backgroundnya orang pinter nih, geng. Nah, lalu diketahui juga dia itu punya 2 orang anak yang merupakan anak angkatnya. Anaknya ini diberi nama Nur Syaza Sajidah dan Muhammad Syami. Nah, tapi tidak ada sumber yang mengatakan kapan pertama kali Nur Sajat ini memilih untuk menjadi seorang transgender. Tapi yang jelas ketika dia menjadi seorang transgender, dia ini cukup berprestasi lah di bidangnya dia ya. Jadi dia tuh pernah tahun 2013 itu ikut kontes kecantikan transgender di Thailand dan dia menang di saat itu, mendapatkan penghargaan. Nah, lalu di dalam bisnis sendiri Nur Sajat ini cukup sukses. Dia itu punya bisnis kecantikan. Ya seperti yang kita tahu ya, kebanyakan dari ya transgender itu banyak yang bekerja di bidang kecantikan, baik itu salon, baik itu makeup artist, atau banyak hal yang jelas ya berhubungan dengan kecantikan. Nur Sajat ini memiliki klinik kecantikan dan kosmetik bernama Nur Sajat Aesthetic SDN BHD. Dan setelah sukses di bidang kosmetik, dia mengembangkan sayap membuka bisnis fashionnya sendiri. Jadi ini orang cukup sukses di bidangnya. Lalu dia juga merupakan sahabat dari seorang selebriti ternama Indonesia yang merupakan transgender juga, yaitu Lucinta Luna. Sekarang kita masuk nih geng, ke dalam kontroversi Nur Sajat ini yang membuat dia sampai harus diusir dari Malaysia. Nah, hal ini semua terjadi pada tahun 2016, tepatnya pada bulan April. Pada saat itu, Nur Sajat ini mendapat beragam cacian dan juga kebencian lah dari masyarakat, terkhusus masyarakat Malaysia di saat itu, gara-gara di tahun tersebut pertama kali dia mempublikasikan kalau dia adalah seorang transgender. Nah, menurut pengakuan Nur Sajat nih ya, pada awalnya, dia itu mengaku terlahir kunsa. Ya, mungkin teman-teman di sini masih rada jarang mendengar kalimat kunsa ya. Jadi kunsa itu kalau dalam bahasa Melayu bisa
bisa disebut dengan intersex, alias orang yang terlahir dengan memiliki dua alat vital laki-laki dan alat vital perempuan. Dan ini benar-benar terjadi, geng, di dunia. Ya, beberapa orang pernah mengalami lah, dan bahkan ada yang sampai besarnya laki-laki, terus ketika dia sudah mulai dewasa, dia merasa kayak, wah, gue kayaknya lebih menjiwai ke wanita nih. Akhirnya apa? Dia operasi dan menyisakan, alat vital wanita doang. Jadi dia berubah menjadi seorang wanita. Bahkan waktu itu kalau gue nggak salah nih ya, di TNI atau Tentara Indonesia tuh ada kejadian kayak gini. Nanti mungkin gue tempelin di sini beritanya ya. Dan itu bukan sebuah hal yang tabu, karena memang ya mereka tidak pernah diminta untuk terlahir seperti ini, ya kan? Itu adalah takdir yang Maha Esa. Nah, sementara versi yang Nur Sajat ini kita nggak tahu ya, geng. Ini pengakuan dari Nur Sajatnya sendiri. Dia bilang dia terlahir kunsa. Dia menceritakan hal ini di Instagramnya yang saat sekarang ini udah hilang. Nah, dia menceritakan tuh kalau dia lahir pada tahun 1985 dari seorang ayah yang berprofesi sebagai Angkatan Laut Malaysia, dan ibunya adalah seorang asisten laboratorium. Dia juga mengaku dia lahir di sebuah rumah sakit yang terletak di daerah Lumut, Perak, Malaysia. Tepatnya pada pukul 10.30 pagi dia lahir. Di saat itu, bahkan dokter, perawat, sampai orang tuanya pun ikut panik, kata dia, karena mengetahui ketika dia lahir memiliki ya dua alat vital tadi alias kunsa. Lalu menurut dia, selama dia hidup bersama orang tuanya, dia ini dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Tetapi di dalam hati kecilnya, dia itu selalu merasa kalau dia adalah seorang perempuan. Nah, di saat itulah dia tuh merasa kayak, oke, gue kayaknya perempuan deh. Suatu hari nanti gue harus merubah diri gue ke ya jiwa gue yang sebenarnya, katanya. Lalu tibalah ketika dia bersekolah TK atau taman kanak-kanak, dia itu pernah tuh merasa kayak minder, malu kepada teman-temannya di saat dia mau ke toilet, karena dia sangat takut. Dia takut tuh ya kalau misalkan dia ke toilet, tiba-tiba nanti anak-anak yang lain melihat dia memiliki ya kelainan tersebut. Jadi dia takut dianggap sebagai anak yang tidak sempurna lah gitu. Nah, karena hal tersebut dia mengaku tidak pernah memakai toilet sekolah selama bertahun-tahun. Ya, kecuali kalau toiletnya memang lagi sepi. Padahal kalau dipikir-pikir ya namanya toilet kan masing-masing ya, gimana orang bisa lihat gitu. Tapi nggak tahu lah, ini cerita versi Nur Sajatnya. Dan menurut dia, karena dia sering menahan pipis, menahan untuk ke toilet selama bertahun-tahun, akhirnya dia memiliki penyakit batu ginjal yang dia alami 6 tahun silam. 6 tahun silam itu 6 tahun sebelum dia memposting cerita tersebut di Instagramnya. Nah, lalu di dalam captionnya juga, geng, dia mengatakan nih kalau dia sudah mengadopsi 2 orang anak dan dia sangat bersyukur. Walaupun kedua anaknya ini bukan anak kandung, tetapi dia sangat menyayangi anak-anaknya tersebut. Begitu juga sebaliknya, anak-anaknya menyayangi dia. Lalu setahun kemudian, geng, setelah dia menyatakan kalau dia itu terlahir kunsa di postingan Instagram itu, tepat pada Februari tahun 2017, tiba-tiba Nur Sajat ini memposting sebuah surat atau foto surat yang terlihat di dalam surat tersebut adalah tulisan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Spesialis KPJ Ampang Putri yang mengatakan bahwa Sajat SAJJAD yang dulunya beridentitas laki-laki untuk sekarang ini sudah menjadi seorang perempuan. Gemparlah di saat itu karena memang Nur Sajat ini ya memiliki pengikut yang cukup banyak, memiliki fans lah. Jadi orang-orang di saat itu ya wah kaget banget. Ditambah lagi dengan seperti yang kita tahu, publik Malaysia orangnya cukup agama dan mereka di sana ya menjunjung tinggi agama Islam gitu. Dan timbullah banyak pertanyaan, apakah surat itu asli atau enggak? Apakah surat itu hanya bikinan dia doang, hanya untuk validasi kalau dia ini memang terlahir kunsa? Padahal aslinya dia sengaja melakukan hal tersebut untuk menyembunyikan status dia yang sekarang menjadi transgender. Nah, lalu akhirnya ada salah satu media Malaysia yang bernama Astro Awani. Nah, media ini mencoba melakukan penyelidikan, menelusuri keaslian surat tersebut. Ternyata setelah ditelusuri, didapatkanlah hasil yang sangat mengagetkan. Dokter yang menandatangani surat tersebut itu tercatat sudah pensiun 3 tahun silam sebelum surat itu diposting oleh Nur Sajat. Nah, disinilah banyak timbul pertanyaan. Bagaimana Nur Sajat bisa mendapatkan tanda tangan seorang dokter yang sudah pensiun?
Lalu di saat itu kehebohan mulai terjadi tuh. Nur Sajat ini pelan-pelan mulai mendapatkan kritikan dan juga haters-haters yang mulai berdatangan ke media sosialnya dia. Namun di saat itu dia masih cuek. Karena menurut dia ya menjadi seorang public figure gitu ya, itu wajar gitu mendapatkan hujatan, mendapatkan ocehan dari netizen. Dan sampai pada akhirnya di tahun 2018 dia semakin melangkah jauh dengan mengadakan kolaborasi mancanegara, yaitu membuat lagu bersama artis Indonesia Lucinta Luna dan Alif Syukri. Yang mana gue yakin banget nih kawan-kawan yang dari Indonesia pasti tahu lagunya. Lagunya Lucinta Luna yang heboh banget yang judulnya Bobo di Mana. Dan mulai di saat itu, Nur Sajat ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dia semakin menjadi terkenal, tidak hanya di negaranya, tetapi juga di negara tetangga. Mulai tuh, kritikan semakin lebih banyak lagi. Ditambah di saat itu seperti yang kita tahu ya, kemunculan lagu Bobo di Mana di Indonesia sendiri itu menjadi perbincangan di masyarakat kita Indonesia. Karena ya kita tahu lah ya, setiap kali Lucinta Luna hadir di layar kaca, ya selalu menjadi omongan tersendiri lah. Kalau nggak ada yang hujat, kalau nggak ya dibicarakan dan juga tidak jarang ada yang memuji gitu. Nah di saat itu nama Nur Sajat ini semakin tinggi, semakin dibicarakan. Akhirnya di tahun yang sama untuk pertama kali dia terjerat hukum, geng. Di saat itu dia didakwa karena tidak memberikan pengembalian pajak barang dan jasa yang berhubungan dengan perusahaan kosmetiknya. Karena Nur Sajat ini semakin terkenal, maka perusahaan yang dia punya itu pun semakin besar, semakin terkenal. Nah kita tahu ya kalau udah kayak gitu otomatis banyak tuh yang ribet tuh ya kiri kanan. Pajak lah, izin inilah, izin itulah gitu kan. Nah di saat itu Nur Sajat mulai bermasalah dengan didenda sebesar 2.700 ringgit Malaysia atau setara dengan 9 juta rupiah dan harus dipenjara selama 6 minggu oleh pengadilan. Nggak main-main ya, kalau Malaysia tuh hukumnya tegas gitu, nggak ada toleransi, penjara ya penjara. Lalu setelah itu, Nur Sajat juga pernah didakwa tidak menyerahkan SPT kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk masa pajak 1 April 2015 sampai 30 Juni 2015. Dari 1 Oktober 2015 hingga 31 Desember 2015 dan dari 1 Desember 2016 hingga 31 Maret 2016 sebagaimana diatur dalam pasal 41 nomor 1 Undang-Undang Pajak Barang dan Jasa Negara Malaysia. Lalu nggak cukup sampai di situ. Pada tanggal 12 Mei tahun 2019, Nur Sajat ini kembali berurusan lagi dengan polisi. Dia ditangkap karena diduga memiliki 19 produk kecantikan yang tidak terdaftar di Kementerian Kesehatan Malaysia. Dan di saat itu dia didenda sebesar 14.500 ringgit Malaysia atau setara 49 juta rupiah oleh pihak Pengadilan Negeri Malaysia. Nah, di sini kita udah bisa nebak nih ya, geng ya. Bertubi-tubi nih orang nih kena masalah terus. Hal ini disebabkan tidak lain tidak bukan karena nama dia yang semakin viral dan dianggap menyimpang oleh masyarakat Malaysia di saat itu. Otomatis ya dia dicari terus nih salahnya di mana, apa kesalahan-kesalahan yang dia perbuat karena dia sudah terlalu kontras dengan masyarakat pada umumnya. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah kejadian yang paling kontroversial yang membuat dia harus berurusan berat dengan pemerintah Malaysia. Hal ini terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Februari. Tiba-tiba di saat itu, Nur Sajat ini yang sudah terlalu kontroversial lah di Malaysia, itu mengupload sebuah foto di Instagramnya saat dia sedang melakukan umroh. Loh, gimana salahnya? Seseorang ya kan yang beragama muslim gitu melakukan umroh kok tiba-tiba jadi urusan yang berat. Apakah dia melakukan penipuan? Apakah dia menjebak seseorang atau membuat masalah ketika dia di Arab? Nah tentu enggak. Nah masalahnya adalah dia di saat umroh itu memakai mukena yang mana merupakan alat ibadah untuk perempuan. Padahal sebagaimana yang diketahui di Malaysia dia ini dikenal sebagai transgender alias laki-laki yang bertransformasi menjadi seorang perempuan. Nah di saat itu dicarilah nih siapa pihak travel agent yang memberangkatkan Nur Sajat sehingga mengizinkan Nur Sajat berpakaian seperti itu. Nah ditemukanlah ternyata travel agentnya itu adalah Al Bayat Travel. Dan menurut keterangan travel agent ini Nur Sajat itu mendaftarkan umrah sebagai seorang laki-laki dan tidak pernah mengaku bahwa dia adalah seorang kunsa atau terlahir dengan dua alat vital tadi. Dia baru mengaku sebagai seorang kunsa saat tiba di Mekah. Dia mengaku kalau dia kunsa kepada seorang mutawif atau
pembimbing ibadah haji dan umroh. Dan di postingannya tersebut juga ada foto anak-anaknya dia yang berdiri di hadapan Ka'bah sebagai latar belakangnya. Tentu aja apa yang dilakukan oleh Nur Sajat ini menjadi pemberitaan. Pemberitaan heboh di Malaysia bahkan sampai terdengar ke Makkah. Masyarakat Makkah pun di saat itu sebagian yang mengetahui cerita ini jadi gempar. Kok bisa ada orang yang seolah-olah mempermainkan agama, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dia berangkat sebagai seorang laki-laki dan di saat itu malah beribadah dengan menggunakan pakaian sebagai perempuan. Nah, lalu di saat itu, pihak pemerintah Malaysia berkoordinasi dengan pihak Makkah untuk meminta dan menginstruksikan pihak travel agent agar segera membawa Nur Sajat ini keluar dari Mekah dan meminta Nur Sajat untuk segera meminta maaf atas tindakannya tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Nur Sajat ini dampaknya nggak tanggung-tanggung ya, geng. Salah satu anggota parlemen Malaysia yang bernama Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa itu mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Nur Sajat ini bisa merusak hubungan antara Putrajaya dan Riyadh, alias antara Malaysia dengan Arab. Nah, sampai-sampai di saat itu, pihak pemerintahan Malaysia meminta Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia, yaitu MCMC, untuk memblokir akun media sosial Nur Sajat detik itu juga, karena merasa sudah sangat malu dengan apa yang dilakukan oleh Nur Sajat ini. Nah, Datuk Seri Mujahid ini bahkan mengatakan apa yang dilakukan oleh Nur Sajat ini telah membuat malu Malaysia, bahkan agama Islam. Mungkin dalam dia punya kuliah atau ceramah itu tidak menghargai sensitiviti kaum dan agama di negara ini. Nah, tapi di sini wallahu alam ya geng ya, kita nggak tahu ya apakah benar Nur Sajat ini kunsa atau enggak gitu ya. Tetapi dari sumber berita yang beredar, itu pihak pemerintah Malaysia sampai marah sekali dan meminta Nur Sajat ini untuk segera bertobat dan kembali sebagai laki-laki katanya. Dan di saat itu pemerintah Malaysia menekankan kepada Nur Sajat kalau dia tinggal di negara yang memakai negara Islam sebagai hukum negara. Dan bagi kaum LGBT dianggap tidak mempunyai tempat di Malaysia karena hal ini dilarang di dalam agama Islam. Jadi nggak heran ya kenapa pemerintah Malaysia di saat itu benar-benar geram dan marah sekali dengan Nur Sajat ini. Karena agama Islam di Malaysia sendiri bukan hanya sebuah agama resmi di Malaysia, tetapi juga sebagai atribut penting etnis Melayu. Dan di dalam pandangan otoritas Malaysia, Nur Sajat ini adalah seorang laki-laki dan haram hukumnya jika dia mengenakan pakaian seperti perempuan. Semenjak kejadian tersebut, Nur Sajat mendapatkan banyak kecaman dan juga kalimat-kalimat kebencian yang diutarakan kepada dia melalui sosial media. Nah, di saat itu dia cukup tertekan dengan apa yang dia terima. Lalu tidak lama setelah itu, pada bulan Maret tahun 2021, tiba-tiba Nur Sajat ini kembali membuat sebuah kontroversi, sebuah pernyataan yang benar-benar membuat dia semakin dibenci. Yang dimana di saat itu dia mengadakan live nih, geng. Jadi dia live di media sosial dan di situ dia bilang kalau dia mau keluar dari agama Islam katanya. Jadi dia mau cabut aja, dia nggak mau lagi menjadi seorang muslim. Hal ini disebabkan karena ya dia merasa tertekan atas kasus yang menimpa dia. Dan di situ juga dia mengatakan banyak sekali ancaman yang dia dapatkan, banyak ancaman, banyak bulian, dan bahkan ada orang yang mengancam ingin menghabisi dia setelah tayangan live dilakukan. Nah, di sini Nur Sajat ini merasa kayak dia bukan mendapatkan pelajaran dari setiap perlakuan masyarakat Malaysia di saat itu. Justru dia merasa kayak tertekan, dia merasa nggak nyaman, dan dia merasa kayak gak ada gunanya untuk menjadi seorang muslim menurut dia, karena dia bukan mendapat arahan tapi malah mendapat cacian menurut Nur Sajat. Nah, lalu tidak lama setelah itu, akhirnya Nur Sajat yang sudah tidak kuat gitu ya dengan tekanan yang bertubi-tubi dialami, dia pun akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang dia perbuat karena memposting fotonya sedang melakukan umroh dengan menggunakan mukena tersebut. Dan ternyata permasalahan ini semakin serius karena ada yang melaporkan Nur Sajat atas apa yang dia perbuat. Jadi pada tanggal 6 Januari tahun 2021 ternyata ada orang yang melaporkan dan akhirnya Nur Sajat didakwa berdasarkan pasal 10A Undang-Undang Tindak Pidana Syariah Selangor tahun 1995 karena tindakan berpakaiannya yang dinilai telah menghina agama Islam. Nah, hukuman yang harus dia tanggung adalah berupa membayar sebesar Rp5.000 Malaysia yang setara dengan
16 juta rupiah atau penjara maksimal 3 tahun. Nah, tetapi di saat itu ternyata Nur Sajat ini malah kabur. Dia tidak hadir di pengadilan sehingga membuat Departemen Agama Islam Selangor terpaksa harus mengerahkan sekitar 122 personil untuk menemukan dan menangkap Nur Sajat. Ngejar transgender nih, kayak ngejar teroris. 122 personel diturunkan untuk mengejar Nur Sajat ini. Ternyata di saat itu Nur Sajat benar-benar bersembunyi. Dia tidak diketahui posisinya ada di mana, sampai pada akhirnya dia kabur pergi dari Malaysia menuju ke Bangkok, Thailand. Nur Sajat tidak bisa ditemukan di saat itu sampai pada akhirnya pada tanggal 4 Juni tahun 2021, otoritas imigrasi Thailand menemukan tempat persembunyian Nur Sajat di sebuah kondominium mewah yang ada di Bangkok. Di saat itu, pihak intelijen pun dikerahkan untuk melakukan penggerebekan pada tanggal 8 September tahun 2021 sekitar jam 6 sore waktu setempat. Jadi benar-benar menyedihkan Nur Sajat di saat itu ya geng, karena pemerintah Malaysia tidak main-main dalam menangani kasusnya dia. Lalu setelah itu, akhirnya Nur Sajat pun ditahan oleh pihak imigrasi Thailand karena dianggap melakukan pelanggaran keimigrasian di Thailand karena memiliki paspor yang tidak sah atau ilegal. Setelah beberapa hari di penjara, dia baru dibebaskan pada tanggal 10 September tahun 2021. Dan di saat itu Nur Sajat membayar denda jaminan sebesar 2.000 dolar Amerika Serikat atau ya setara dengan 30 juta rupiah. Dan di saat itu kabarnya Nur Sajat ini sempat kembali ke kondominium mewahnya untuk berkemas dan mengambil barang-barangnya. Penangkapan Nur Sajat ini membuat hati netizen tergugah karena ya sedih banget gak sih? Dia memilih jalan hidupnya sebagai transgender, tetapi karena kesalahan dia dikejar-kejar layaknya seorang teroris. Tapi gak salah juga sih geng ya kalau dipikir-pikir, karena ketika dia melakukan kesalahan harusnya dia hadir tuh di pengadilan Malaysia agar masalahnya cepat tuntas dan selesai. Tapi malah dia memilih kabur. Nah disinilah masalah dia semakin membesar. Saat penangkapan Nur Sajat di Thailand, itu netizen dunia beramai-ramai membuat sebuah gerakan di Twitter dengan hashtag Leave Sajat Alone dan Free Sajat. Nah, hashtag ini disuarakan oleh aktivis HAM yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Malaysia. Karena dianggap bagaimanapun juga identitas gender yang dia pilih, dia memilih jalan hidup menjadi transgender. Di balik itu semua, dia adalah seorang manusia yang memiliki hak hidup, tidak dikejar-kejar layaknya seorang buronan seperti itu. Di saat itu, pihak Malaysia sudah mengetahui nih kalau pemerintah Thailand pernah menangkap Nur Sajat dan sampai pada akhirnya dilepaskan lagi. Tetap aja di saat itu pihak berwenang Malaysia masih melakukan negosiasi dengan pemerintah Thailand untuk kembali menangkap Nur Sajat dan dibawa kembali ke Malaysia agar bisa dihukum. Tetapi di saat itu, akhirnya Nur Sajat ini meminta bantuan pihak internasional untuk membebaskan dia sehingga pemerintah Thailand memberikan Nur Sajat status sebagai imigran dan mencari suaka di Australia. Nah, ini biasanya nih kalau misalkan orang-orang yang menjadi buronan politik nih di negaranya bisa nih mengajukan residence atau mencari suaka tinggal di Australia. Contohnya yang kejadian di Lampung kemarin, si Bima itu. Kalau di negaranya dia bermasalah nih secara politik gitu ya, perbedaan pandangan politik dengan pemerintah, terus dia dituntut, dia bisa mengajukan tinggal sebagai residence di Australia. Dan hal ini juga terjadi kepada Nur Sajat. Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa yang pada nyari suaka ini melehoi-melehoi ya? Lucu juga ya. Kalau yang Bima tuh kan yang nggak bisa ditahan mulutnya. Kalau yang ini kan yang nggak bisa ditahan adalah penampilannya. Dia tidak bisa menempatkan sesuatu lah gitu. Yang mana harusnya pakaian dia harus sesuai dengan gendernya, tapi malah dia salah gunakan gitu kan. Kalau kita lihat dari kasusnya nih geng ya. Tapi ya statusnya sama-sama cucok gitu ya dua-duanya ya. Ya tapi ya itu balik lagi lah ke masing-masing. Tidak semua yang cucok-cucok itu punya pemikiran sejauh ini. Karena kan beda orang ya beda isi kepala dan juga beda background pendidikan juga. Nah lalu kabarnya Nur Sajat ini memegang kartu komisaris tinggi PBB untuk pengungsi dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pengungsi. Lalu dia mencoba untuk masuk ke Australia dengan alasan dia menerima ancaman eksekusi gara-gara dia berniat untuk meninggalkan agama Islam. Ya semakin senang lah gitu ya. Kayak kita tahu lah ya negara-negara mana aja yang tidak suka pada ya kaum-kaum tertentu atau agama-agama tertentu. Kalau sudah seperti ini ya otomatis dengan sangat mudah dia akan mendapatkan suaka di sebuah negara, apalagi negara tujuannya adalah Australia.
Dan Nur Sajat di saat itu mengatakan tindakan yang dia ambil itu karena dia tidak punya pilihan selain pergi dari Malaysia setelah mendapatkan serangan dari para otoritas Malaysia atau pejabat-pejabat Departemen Urusan Agama di bagian Selangor yang mengajukan tuntutan hukum kepada Nur Sajat. Dan juga Nur Sajat sempat diwawancarai oleh media BBC dan dia di situ mengatakan semuanya. Dia bilang dia harus pergi meninggalkan Malaysia karena mendapatkan perlakuan kasar. Dia pernah dipukul, dia pernah didorong, dia diborgol, dan semua dilakukan di depan orang tua dan keluarganya, katanya. Padahal di saat itu menurut Nur Sajat dia sudah mencoba untuk kooperatif gitu ya, bekerja sama dengan pihak yang menuntut dia, namun tetap aja dia diperlakukan kasar. Lalu dia juga beranggapan ya mungkin karena saya seorang transgender, kata dia, saya seorang transpuan, makanya saya diperlakukan kasar karena ya pihak pemerintah Malaysia tidak peduli dengan status saya. Nah lalu akhirnya Nur Sajat pun tinggal di Australia. Status kewarganegaraannya juga akhirnya berpindah. Nah di saat dia berada di Australia, dia sempat didatangi oleh media New York Times. Ketika itu dia menjelaskan kepada New York Times apa yang dia alami nih geng. Jadi dia bercerita tentang penangkapan yang dia alami pada tahun 2019 karena perkara kosmetik. Di saat itu setelah ditangkap, dia itu dimasukkan ke dalam penjara laki-laki. Yang mana notabene kita tahu ya di penjara orang pada sakne-sakne gitu ya. Penampilan Nur Sajat di saat itu sudah berubah menjadi seorang perempuan ya tampilannya. Akhirnya di dalam penjara dia mendapatkan pelecehan. Dan bahkan dia mengatakan ibunya menjadi saksi ketika pelecehan yang dialami oleh Nur Sajat ini dilakukan oleh pihak otoritas Malaysia, yaitu polisi Malaysia. Ketika dia ditangkap, bagian-bagian vital dari tubuhnya itu disentuh oleh pihak kepolisian katanya. Sampai-sampai ibunya menangis melihat Nur Sajat di saat itu. Dan karena pengalaman itulah membuat Nur Sajat enggan menghadiri pengadilan terakhir dan memilih untuk kabur ke Thailand. Karena dia tidak mau lagi mendapatkan kekerasan. Dia sudah trauma. Nah lalu Menteri Urusan Agama Malaysia yang bernama Idris Ahmad mengatakan Nur Sajat bisa saja kembali lagi ke Malaysia dengan syarat dia harus mengakui kesalahannya dan kembali ke wujud aslinya, yaitu seorang laki-laki. Dan menurut Pak Idris Ahmad ini dikatakan kalau pihak Malaysia bukan ingin menghukum dia, tapi ingin mendidik dia. Ya kalau kita lihat dari keterangan Nur Sajat, serem juga sih ya. Kalau kita di posisi dia kan, siapa yang mau mendapatkan didorong, dipukul kayak gitu, terus juga pelecehan gitu. Ya otomatis orang trauma lah. Kalau memang mau diajarkan atau dididik, kayaknya nggak perlu dengan kekerasan. Kalau memang keterangan Nur Sajat ini jujur gitu kan. Lalu bagaimana kondisi Nur Sajat saat ini setelah dia meninggalkan Malaysia atau pergi dari tanah kelahirannya? Semua bisnis Nur Sajat di Malaysia itu udah nggak ada. Ini ada berita yang simpang siur, yaitu dikatakan kalau bisnisnya disita oleh pemerintah. Ada juga yang mengatakan kalau bisnisnya telah dijual. Nah tapi ini nggak tahu yang mana yang benar ya. Mungkin teman-teman dari Malaysia bisa ngasih informasi yang lebih jelas gitu. Selama dia di Australia, akhirnya dia bekerja lagi. Dia bekerja di salon kecantikan, terus mencoba untuk fokus di dalam bidang kosmetik dan juga emas. Dan dia ingin membangun bisnisnya kembali di Australia. Tetapi walaupun demikian, dia sangat khawatir dengan dua anak angkatnya yang masih berada di Malaysia. Karena semua orang tahu kalau kedua anaknya ini adalah anak angkat Nur Sajat. Dia khawatir banget dengan keselamatan anak-anaknya ini. Nah dia mengatakan berharap kedua anak angkatnya tersebut bisa ikut pindah ke Australia dengan dia. Dan baru-baru ini keberadaan Nur Sajat telah terdeteksi atau diketahui dan diposting di salah satu media sosial TikTok yang mana memperlihatkan Nur Sajat itu telah menjadi manajer di salah satu klinik kecantikan yang ada di Sydney, Australia. Walaupun Nur Sajat hidup sendiri tanpa keluarga, tetapi dia tampak bahagia dan bisa hidup tenang di Australia. Nah, lalu ada beberapa dukungan kepada Nur Sajat nih. Salah satunya datang dari Rozana Isa. Rozana Isa ini adalah pendiri Sisters in Islam. Dia ini adalah sebuah kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam Islam yang juga mendukung Nur Sajat, mengatakan bahwa Malaysia pernah sangat toleran katanya menerima komunitas transgender. Tetapi semenjak memulai kebijakan Islamisasi, Malaysia jadi memiliki lebih banyak aturan dan banyak interpretasi Islam yang menurutnya jauh lebih sempit dan penerimaan keberagaman. Nah, tapi
ini menurut dia ya geng. Kita nggak tahu nih kalau misalkan pemikiran kita masing-masing ya kan. Kalian boleh tinggalkan komentar di bawah nih opini kalian. Nah, Rozana Isa ini juga mengajak warga Malaysia agar lebih terbuka dan dewasa karena Nur Sajat dianggap sebagai warga yang baik dan tidak pernah melukai siapapun. Dan dia mengajak kepada warga Malaysia untuk tidak menghakimi orang lain karena lebih baik ya memperhatikan diri kita sendiri, katanya gitu. Nah, dukungan lain datang lagi nih dari Nisha Ayub namanya. Dia ini adalah seorang transgender juga dan seorang aktivis di Malaysia. Dia mengatakan bahwa masih menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak transgender terlepas dari pandangan Islam yang berbeda, katanya. Nah, dia juga mengatakan kalau di negara-negara penganut hukum syariah Islam lainnya seperti Pakistan dan juga Iran sudah mengubah aturan yang mendiskriminasi transgender menjadi lebih toleran sehingga mendorong agar Malaysia bisa mereformasi aturannya agar bisa menerima kaum LGBT sebagai minoritas sebagai bagian dari masyarakat. Jujur ya, gue nggak berani banyak ngomong juga ya persoalan dukung mendukung ini. Dibilang mendukung gue nggak mendukung, dibilang gue nggak benci sebagai ya sama manusia gitu ya, netral aja. Tapi jujur aja sebenarnya kalau dibilang minoritas kecil di masyarakat, lama-lama bisa jadi mayoritas sih. Kan itu by proses gitu ya nggak sih? Cuman ya gimana geng? Menurut kalian boleh tinggalkan komentar di bawah.